soal pertama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan. Hubungan antara posisi benda dan waktu ditunjukkan pada tabel. Pada saat T sama dengan 7 second, benda tersebut berada pada posisi. Baiklah, kalau secara fisika, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menghitung kecepatan rata-ratanya. Yang namanya kecepatan rata-rata itu perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Kakak ambil posisinya, kan namanya perubahan posisi, berarti kakak akan ambil dua data dari sini. Kalian bebas boleh milih. Kalau kakak akan pilih angka yang paling gampang, yaitu di antara waktu 0 second sampai dengan 2 second. Berarti delta X-nya kakak tulis 2,6 dikurang 0,0 per 2 dikurang 0. Tentu saja adik-adik pasti tahu dong hasilnya, yaitu 1,3 meter per second. Selanjutnya sekarang kita jawab pertanyaannya. Pada saat 7 second benda tersebut berada pada posisi X sama dengan berapa? Tinggal balik aja rumusnya, berarti X sama dengan V dikalikan dengan T. Masukin datanya, 1,3 dikalikan dengan 7. Hasil X-nya adalah 9,1 meter. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, sebuah balok bermasa 2 kg menaiki bidang miring yang licin, kemudian memasuki sebuah bidang datar yang kasar. Bidang miringnya 1 meter dan sudut kemiringannya 30 derajat. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second dan balok berhenti setelah bergerak sejauh 3 meter di bidang datar kasar, gaya gesek yang dialami balok sebesar titik-titik Newton. Baik adik-adik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan dulu bidangnya. Yang pertama itu katanya bidangnya miring, habis itu bidang datar. Bidang miringnya katanya licin, bidang datarnya kasar. Sudut kemiringannya ini katanya 30 derajat. Kemudian kita gambarkan bendanya. Posisi pertama bendanya ada di sini. Posisi kedua kita anggaplah dia sudah menaiki bidang datar kasar. Posisi ketiga dia di sini. Ini posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi ketiga. Panjang bidang miring tadi katanya 1 meter. Panjang bidang datar kasar yang dilalui balok 3 meter. Dan balok berhenti, berarti kakak boleh tulis V3 sama dengan 0 karena dia berhenti. Next, berikutnya, langkah berikutnya adalah di bidang miring licin sebelum dia naik, berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik itu adalah EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Kita harus mencari kecepatan V2 di sini supaya kita tahu nilai gaya geseknya. Nah adik-adik, karena ini berada di bawah, berarti hanya kita bilang 0, berarti EP1 boleh kita coret. Kalau gitu, ini misalkan kita anggaplah H2. Nah, besar H di sini, H2 di sini bisa kita cari dengan cara panjang bidang miring dikali dengan sinus 30 derajat. Yang adik-adik tentu tahu dong, sinus 30 derajat itu adalah setengah kali 1. Berarti di sini tingginya setengah meter. Baik, berikutnya kita tinggal bongkar nih persamaan ini. Yang namanya EK1 berarti setengah M. V1 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah setengah M dikali V2 kuadrat. Semua ada unsur M adik-adik, berarti boleh kita coret. Next, kita masukkan angka. Di sini katanya ditarik dengan kecepatan awal sebesar V, V-nya itu sebesar 4 meter per second.
Berarti kakak boleh masuk begini. Di sini setengah dikali 4 dikuadrat sama dengan 10 dikali H2-nya setengah dari yang ini ditambah setengah dikali V2 kuadrat. Lihat adik-adik semua ada unsur setengah. Berarti ini boleh kakak coret ya. Kemudian 10 kakak pindah ruaskan ke kiri. 4 kuadrat 16 dikurang 10 berarti 6. Maka kita akan mendapatkan V2 kuadratnya sebesar 6. Itu proses dari benda 1 ke benda 2. Sekarang kalau kita lihat dari benda 2 ke benda 3 adik-adik. Yang jelas karena ini bidang datarnya kasar berarti yang melawan arah di sini ada F2, gaya gesek F2. Berikutnya dia di sini bergerak dengan kecepatan V2 yang kita dapatkan dari proses ini. Nah, yang berlaku di bagian 2 sampai 3, rumus yang kita gunakan adalah gini. W usahanya akibat gaya gesek itu sama dengan delta EK. Delta EK benda 2 dan benda 3. W geseknya berarti min F dikalikan X. Delta EK itu berarti EK 3 dikurang EK 2. Adik-adik perhatikan V3 itu 0, berhenti. Maka ini kakak coret. Selanjutnya kita masukin datanya. Minus F dikali X-nya 3 meter sama dengan minus EK 2 setengah M V2 kuadrat. Masanya 2 kilo, V2 kuadratnya ini ada 6. Oke, jadi setengah M V2 kuadrat, V2 kuadratnya di sini. Selanjutnya kita apakan? Ya sudah, berarti kita bisa dapat nilai F dengan cara menghitung. Ini minusnya kita coret, 2 dengan 2 kita coret, 3 dengan 6 kita coret, sisa 2. Maka gaya geseknya sebesar 2 Newton. Yang ini jawabannya adik-adik. Oke? Baik, soal berikutnya. Dua balok M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol berbentuk silinder kejal dengan massa katrol 2 kg. Jika M2 2 kg, percepatan linear kedua balok 2,5 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasinya 10 meter per second, maka rasio tegangan tali pada M1 terhadap tegangan tali pada M2. Kalau yang namanya rasio itu perbandingan ya adik-adik ya. Maka langkah pertama mengerjakannya adalah gambarkan dulu katrolnya. Kalau udah dibilang sebuah katrol ya kita gambarkan katrolnya. Terus katrolnya itu bermassa. Berarti di sini ada massa katrolnya. Kemudian ada benda 1 sama benda 2-nya. Inilah kita bilang benda M1, kemudian inilah kita bilang dengan benda M2. Berikutnya, di mana tegangan talinya? Ya di sini. Ini kita bilanglah tegangan tali T1, ini adalah tegangan tali T2. Ini ke bawah akan ada W1, yaitu M1 kali G. Ini ke bawah akan ada W2, yaitu M2 kali G. Oke adik-adik, berikutnya kalau kita anggap misalnya katrol ini bergeraknya ke kanan atau ke arah M2, berarti di sini dia naik ke arah kanan terus T2 turun. Oke, yang pertama kita akan mulai dari percepatan yang sudah diketahui. Menghitung besar percepatannya itu adalah W2 dikurang dengan W1 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah dengan konstanta pejal atau konstanta katrol dikali dengan massa katrolnya. Karena katrolnya silinder pejal maka K-nya setengah. Sekarang kita masukin angkanya. A-nya ini 2,5, kakak bikinlah langsung di sini 5/2. W2 karena massa M2-nya 2 kilo, kakak langsung 20 karena M2 kali G 2 kali 10 dikurang W1 M1 kali G, berarti kakak tulislah di sini 10 M1 dibagi M1-nya biarin aja
ditambah 2 ditambah setengah kali 2. Habis itu kita kali silang adik-adik. 2 ditambah setengah kali 2 ini kan M2 kali G, 2 kali 10. Dikurang W1, M1 kali G, berarti kakak tulislah di sini 10 M1 dibagi M1-nya biarin aja, ditambah 2 ditambah setengah kali 2. Habis itu kita kali silang adik-adik. 2 ditambah setengah kali 2 ini kan 1, tambah 2 3. Berarti M1 kali 3 dikali 5. Kakak langsung tulis di sini. 5 M1 ditambah dengan 15 sama dengan 2 kali 20 berarti 40. 2 kali 10 berarti min 20 M1. 1 kan M1-nya ke sebelah kiri, 15-nya ke sebelah kanan, berarti waktu ini pindah jadi plus. Maka di sini jadi 25 M1 sama dengan 40 dikurang 15, 25 juga. Maka kita dapat M1-nya itu 1 kg. Selanjutnya apa? Ya kita hitung sekarang tegangan talinya karena M1-nya sudah tahu kita. Mulai dari benda 1. Kalau benda M1 kita lihat geraknya ke atas, maka persamaan yang bisa kita bikin adalah T1 dikurang W1 sama dengan M1 kali A. Masukkan angkanya. T1 dikurang M1 kali A berarti 1 kali 10. 10 sama dengan 1 dikali 2,5. Ini pindah ruas, maka kita dapat T1 sebesar 12,5 Newton. Next, sekarang yang benda 2. Dengan cara yang sama, benda 2 itu dia turun, berarti W2 harus lebih besar. Maka persamaannya jadi W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Masukkan datanya, berarti di sini 20 dikurang T2 sama dengan 2 dikali 2,5. Kalau dihitung berarti T2 15 Newton. Sekarang tinggal kita bikin rasionya. Berarti rasionya itu adalah T2 ini T1. Berarti rasionya itu adalah T1 per T2. 12,5 dibagi 15 kecilin. Bagi 2,5, 5 bagi 6. Berarti rasionya itu adalah 5:6, maka jawabannya adalah B. Baik adik-adik, video part pertama persiapan menjelang UTBK Fisika 2022 sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya tonton video selanjutnya.